Ekonomi dunia lagi gonjang-ganjing. Minyak melimpah, dolar AS menguat, India melesat, bahkan hubungan AS-Cina makin panas. Lalu, apa dampaknya ke Indonesia dan ke tabungan Bitcoin kita? Yuk kita bahas satu persatu kabar makroekonomi dunia saat ini. 1. Minyak dunia. Pasokan berlebih bikin harga lemah, artinya ekspor migas kita serat. Tapi kalau harga melonjak tiba-tiba, APBN bisa jebol buat subsidi BBM. Intinya, Indonesia serba dilematis. 2. Suku bunga dan dolar AS. Defisit dagang AS naik, The Fed tahan suku bunga tinggi. Dolar makin kuat, rupiah bisa ketekan. Kalau rupiah melemah, harga barang impor naik, termasuk elektronik dan bahan pangan. 3. India tumbuh 7,8%. Investor global makin lirik India. Saat ini Indonesia harus bersaing keras biar tetap menarik. 4. Geopolitik AS dan Cina. Perang dagang chip dan rare earth. Untungnya, Indonesia punya nikel bisa jadi pemain penting di rantai pasok global. Lalu apa dampak ke kripto? Jangka pendek, dolar menguat sama dengan tekanan ke Bitcoin. Jangka panjang, dunia makin penuh utang dan inflasi. Artinya Bitcoin bakalan makin dilihat sebagai hard money atau lindung nilai. Di Indonesia, adopsi kripto jalan terus. Bursa kripto resmi udah ada, generasi muda makin rajin nabung. Jadi, meski ekonomi dunia lagi ribet, Bitcoin tetap punya peran sebagai tabungan jangka panjang. Itulah kenapa saya tiap minggu tetap konsisten, beli Rp100.000 Bitcoin. Pelan-pelan, konsisten, sambil belajar ekonomi dunia. Disclaimer. Video ini bukan ajakan investasi. Semua keputusan keuangan ada di tangan kalian. Saya hanya berbagi perjalanan nabung Bitcoin versi investor gembel. Dan sekarang kita akan beli Bitcoinnya lagi. Di minggu ke-29 ini harga Bitcoin turun lumayan dalam. Dan ini yang saya mau ketika saya sedang membeli. Nah, Bitcoin yang kita kumpulkan setiap minggu ini sekarang sedikit bertambah lagi. Jadi total Bitcoin di minggu ke-29 ini adalah 0,00174542. Dan jika dirupiahkan nilainya adalah 3.173.000-an. Itu dia update mingguan beli Bitcoin saya. Sampai jumpa di beli Bitcoin minggu depan.